Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sejumlah ruangan di Sekolah Dasar Negeri 02 Keradinan Tulung Agung rusak parah tertimbun longsor. Dua pemuda di Blitar diringkus polisi karena menganiaya temannya hingga tewas saat pesta miras. Dua jenis burung pesisir langka dilepas liarkan di habitatnya di kawasan hutan mangrove Probolinggo. Kita ke informasi pertama. Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Tulung Agung rusak tertimbun tanah longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun 3 ruangan beserta dokumen dan buku yang berada di dalamnya rusak tertimbun material longsor. Tiga ruangan di SD Negeri 2 Keradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung rusak akibat tertimpa tanah longsor Selasa sore. Ruangan yang rusak yakni ruang perpustakaan, ruang kelas 4, dan kamar mandi. Longsor terjadi setelah kawasan Keradinan diguyur hujan deras sejak siang hari. Bukit yang berada di belakang sekolah tiba-tiba longsor, menimbun bangunan dan membawanya turun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dokumen beserta buku di dalam perpustakaan rusak tertimbun tanah. Pada Rabu pagi, warga bersama personel gabungan TNI, Polri, relawan, dan pemerintah setempat melakukan gotong royong menyingkirkan material longsor dari kompleks sekolah. Sementara proses pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 dilakukan secara daring. Sedangkan siswa kelas 3 dan 4 dijadikan dalam satu ruangan. Berapa jumlah buku, Bu, di perpustakaan datanya? Ribuan. Dan hilang semua? Ya tertimbun. Terus itu nanti untuk yang bisa terakses terselamatkan itu buku yang tersurung tanah masuk di ruangan kelas 4. Itu justru ada yang aman meskipun kondisi rusak itu diamankan oleh relawan-relawan itu. Kondisi basah berarti, Bu, ya? Kondisi basah tercampur lumpur tapi enggak tahu, kami belum bisa melihat. Rusaknya ini tertimbun tanah Bu, ya. Tertimbun tanah. Selain merusak sekolah, material longsor juga sempat menutup jalan poros penghubung wilayah Pagerwojo dan Kecamatan Bendungan Trenggalek. Pada Rabu pagi, normalisasi fasilitas umum dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ini satu ruangan, satu ruangan kelas, satu perpustakaan dan toilet. Nah, yang tertimpa lumayan parah dan jalan menutup akses jalan poros Pagerwojo Trenggalek ini terputus, tapi alhamdulillah kemarin sore kita kerja bakti kalau R4 jenis pickup aja bisa masuk dan R2. Selain di Keradinan, tanah longsor di wilayah Kecamatan Pagerwojo juga terjadi di beberapa titik di wilayah Desa Gambiran dan Wonorejo. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Terpengaruh minuman keras, 2 pemuda tega mengeroyok temannya hingga tewas karena tersinggung diolok-olok. Polisi meringkus kedua pelaku dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Luis Gonzaga, usia 25 tahun, dan Mahendra Mahesa, usia 30 tahun, diringkus polisi karena melakukan penganiayaan terhadap temannya Danang, usia 35 tahun, hingga tewas. Dari keterangan pelaku kepada polisi, ia tega memukuli temannya karena tersinggung diolok-olok saat pesta miras di rumah korban di kawasan Karangsari, Kota Blitar. Penangkapan pelaku ini berkat rekaman CCTV yang diambil polisi sebelum korban tewas di rumahnya. Dalam rekaman kamera pengawas pada hari Jumat 15 Agustus 2025, kedua pelaku keluar dari dalam rumah sehingga polisi melakukan penyelidikan dan memburu keduanya. Sesuai yang saya sampaikan, kita masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan intensif sehingga kita mendapatkan informasi lagi bahwa ada satu pelaku yang berada di luar kota, yaitu di Jakarta.
Dan hasil dari informasi kita tersebut, kita bekerja sama dengan Subdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya, Subdit Resmo di Treskrimum Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian kita berhasil mengamankan satu tersangka atas nama EGA. Jadi ada 3 tersangka yang telah kita amankan. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis penganiayaan berat hingga korbannya tewas, ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Jumat 15 Agustus 2025, Danang ditemukan oleh kerabatnya meninggal dunia di rumah. Saat ditemukan terdapat luka di sekujur tubuhnya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Karena nyaris punah, burung jenis ibis kepala hitam dan pecuk padi hitam hasil tangkapan pemburu ilegal dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan hutan mangrove pesisir pantai utara Probolinggo. Kedua jenis burung ini diperkirakan hanya tinggal 30% yang hidup, terutama di pesisir pantai Pulau Jawa. Kawasan hutan mangrove Pantai Bahak di Desa Curaderingung, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menjadi tempat yang tepat bagi pelepasan liar burung pecuk padi bulu hitam serta ibis kepala hitam. Kedua burung ini memang merupakan jenis satwa yang hidup di pesisir pantai, terutama pantai utara Jawa. Mereka hidup di alam liar sekitar pantai, terutama hutan mangrove, dan menjadi predator bagi jenis satwa kecil di habitatnya itu, seperti ikan, kepiting, bahkan tikus. Menurut salah seorang kiper di Kebun Binatang Surabaya, terdapat 8 ekor burung yang dilepas liarkan, diantaranya 4 ekor jenis ibis kepala hitam dan 4 ekor pecuk padi hitam. Burung itu hasil dari operasi perburuan liar yang dilakukan BKSDA. Hasil operasi itu ditangkarkan lalu dikembangbiakan di Kebun Binatang Surabaya. Saat ini populasi kedua jenis burung ini diperkirakan tinggal 30% dan nyaris punah karena perburuan liar. 4 ekor ibis kepala hitam, 4 ekor pecuk padi hitam. Itu populasinya seperti apa, Bapak? Kalau ini populasinya ini hampir punah. Hampir punah. Makanya kita lepas liarkan dan juga kita sudah mempunyai program pengembangbiakan, kemudian kalau sudah banyak kita lepas liarkan di habitatnya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang ikut dalam pelepasan liar itu mengatakan pelepasan liar burung pesisir ini merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian alam, khususnya kawasan perairan pantai dan juga ekosistem di kawasan tersebut. Jadi kita ingin memberikan referensi kehidupan, hidup, urip, iku urup. Bagaimana kita hidup dan memberikan kehidupan, termasuk adalah kehidupan ekosistem di laut. Jadi kenapa kemudian kita melepas liarkan burung tertentu sesuai dengan rekomendasi BKSDA. Selain pelepasan liar jenis burung ibis kepala hitam dan pecuk padi bulu hitam, juga dilakukan pelepasan bibit udang, kepiting, ikan, serta penanaman ribuan bibit mangrove. Berdasarkan peta mangrove nasional Jawa Timur menjadi wilayah teratas di Pulau Jawa yang memiliki kawasan hutan mangrove terluas hingga mencapai 27 hektar lebih. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Banyak cara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dilakukan ratusan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan yang menggelar pawai tembakau dengan ratusan mobil pick-up. Para petani tembakau berharap harga tembakau di tingkat petani bisa naik. Ratusan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan ini menggelar pawai panen tembakau sekaligus memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 120 pickup bermuatan tembakau mengikuti pawai dimulai dari gudang tembakau Bawang Mas di Pamekasan hingga Jembatan Suramadu. Panen raya tembakau tahun ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan, sehingga para petani sangat antusias mengikuti kegiatan pawai.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Dengan pawai ini, mereka berharap kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo, agar memperhatikan nasib petani tembakau dengan menaikkan harga tembakau di kelas petani. Menurut Koordinator Pawai, Hoirul Umam, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan petani tembakau karena hampir 80% petani di Madura adalah petani tembakau. Selain itu, para petani juga berharap agar tidak ada lagi tengkulak yang selalu membeli murah tembakau di tingkat petani. Para petani dan kami semua mengingat jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa kakek kita, bagaimana mereka berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi biar kita semua berpikir bahwa kita sekarang enak-enak begini, bercocok tanam dengan tenang, bahwa ini semua adalah perjuangan dari para pahlawan dan kakek-kakek kita. Memasuki masa panen pada awal panen raya pada tahun 2025 ini, diharapkan para petani bisa mencapai hasil hingga 80.000 ton tembakau. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.